Mari semua teman-teman sebelumnya boleh untuk on cam-kan semua kameranya supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Jangan pada lupa on cam ya teman-teman semuanya. Mari kita angkat lagu ini. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Oke, teman-teman, kita akan buka ibadah kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, untuk setiap penyertaan tangan-Mu Tuhan di atas setiap kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu untuk malam hari ini, kami bisa berkumpul secara online Bapak. Yesus, kami akan mulai ibadah kami Bapak, kami undang Engkau di dalam ibadah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini hanya untuk memuliakan dan menyembah Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap hati kami, pikiran kami hanya berfokus padamu pada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa dengan benar menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan segala ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang terus ditinggikan, diagungkan di atas setiap ibadah kami Bapa. Ini doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman sebelumnya untuk jangan lupa untuk di kameranya di on-kan dan untuk mic-nya di unmute. Oke, kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya.
kita akan naikkan satu lagu, kita akan bersaat teduh dan akan menaikkan satu lagu sebelum kita saat teduh. Mari teman-teman semuanya ambil sikap saat teduh. Sebelumnya kita akan naikkan satu lagu, yaitu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, tak untuk masa ada takkan pernah Kau melupakanku sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah tinggalkanku. Ku menari dan bersuka, ku di dalam cinta. Mari kita mulai saat teduh kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, selama kita hidup, tentunya kita pasti menghadapi segala keadaan. Manusia yang hidup pasti juga memiliki keinginan tidak semangat dan tak punya tujuan hidup. Untuk setiap keadaan kita, untuk setiap pikiran kita, untuk setiap perasaan yang sedang kita hadapi, jangan membuat kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya keinginan, bahkan menyerah untuk setiap apapun. Tantangan boleh ada, keadaan boleh ada, kekhawatiran pun akan ada dengan setiap keadaan kita. Tapi jangan ada satupun yang membuat kita lupa bahwa kebaikan Yesus, bahwa kasih Yesus lebih dari cukup untuk setiap kita. Tuhan selalu ada. Yang penting kita selalu bawa kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memegang segala sesuatunya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mulia. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan cukup sanggup mendengar setiap seruan hati kita. Dia bahkan lebih tahu dan mau mendengar setiap keinginan kita. Dan yang penting, dari setiap apa yang kita inginkan, Dia akan menyediakan pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Janganlah engkau khawatir. Mari kita sama-sama syukuri bahwa sampai saat ini kita ada, sampai saat ini kita hidup,
oleh karena kasih-Nya. Bersyukurlah untuk semua itu. Serahkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat lagi lagu ini dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oke. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Kita akan masuk ke selanjutnya kita akan masuk ke mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat Ku Bersyukur Bapa. Mari sama teman-teman semuanya diingatkan sekali lagi untuk on cam untuk bisa bernyanyi bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik, aku serahkan kepada Bunda. Oke, terima kasih Kak. Suara Bunda cukup terdengar Kak? Terdengar Bunda. Ya, maafkan Bunda, Bunda tidak bisa on cam, jadi karena kondisi Bunda tidak sedang berada di rumah. Oke, semoga suara Bunda nanti terdengar lancar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu
yang selalu wow dalam kehidupan kami, melewati berbagai kesulitan, tantangan, pencobaan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa di dalam semua itu Engkau ada untuk kami, tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ampuni kami kalau kehidupan kami terlalu sering fokus kepada persoalan kami sehingga kami lupa menghitung berkat Tuhan, dan akhirnya kami lupa bersyukur kepada Tuhan. Padahal kalau kami terus fokus kepada Tuhan terlalu banyak, bahkan akan fellowship kami malam hari ini dengan semua keterbatasan yang ada. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami tak hanya mendengar, tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan nama-Mu Kristus, dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Oke. Tema kita malam ini bersyukur di setiap keadaan. 1 Tesalonika pasal Allah senantiasa dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Bunda mulai dengan menceritakan satu kisah, anakku, dari satu buku The Hiding Place. Jadi buku ini sangat menarik. Dalam buku itu Corrie ten Boom menceritakan satu kisah yang luar biasa tentang pentingnya bersyukur. Corrie dan kakaknya Betsy ditahan di kamp konsentrasi yang dikenal sebagai Ravensbrück, dan di mana mereka tinggal di barak yang penuh dengan kutu. Jadi di kamp konsentrasi itu mereka tinggal di barak, dan barak itu penuh dengan kutu. Kutu di mana-mana, di rambut mereka dan seluruh tubuh mereka, tempat tidur mereka, barak itu semua penuh dengan kutu. Lu bayangin tinggal di tempat yang penuh dengan kutu. Silakan. Silakan aku. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Aku Bunda. Saya Bunda. Silakan aku. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes, jadi tadi Bunda katakan 3 hal itu, salah satunya adalah mengucap syukur. Itu adalah hal yang mendasar dalam kehidupan kekristenan. Nah, maka ketika kita mengklaim, kita mengatakan, kita mengaku gue Kristen nih, maka kita punya kewajiban. Dikatakan di situ tadi, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidupnya seperti apa? Wah, mengucap syukur. Bayangkan sebegitu beratnya kehidupan yang harus dia jalani selama 33 tahun dia menjadi manusia di dunia ini, dari mulai lahirnya sampai dia mati, gak ada nikmat-nikmatnya, gak ada enak-enaknya, semua penuh dengan pergumulan, tapi dia menjalani kehidupannya dalam rasa syukur. Dia tidak pernah lalai di keterhubungannya dengan Tuhan, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Ingat ketika dia menjelang diri tangkap di Taman Getsemani, dia justru lebih lagi mengejar Bapaknya di surga, lebih lagi mengejar keterhubungannya dengan Tuhan. Makanya selalu Bunda katakan begini, ketika kita mengklaim kita Kristen, itu artinya kita wajib memiliki gaya hidup yang sama seperti gaya hidupnya Kristen. Ya, dan salah satu ciri gaya hidupnya Kristen itu adalah menghidupi rasa syukur, menghidupi ucapan syukur, ya. Itu. Jadi makanya pertanyaan kita tadi sudah terjawab. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itulah kehendak Tuhan, seperti yang sudah Tuhan lakukan. Oke. Lalu kita lihat lagi lebih spesifik. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, ya, apa alasan lain sehingga kehendak itu harus kita lakukan, harus menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita lihat Ibrani 13 ayat 8. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ibrani 13 ayat 8. Karena Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka
maka kita harus mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Senin sampai dengan Sabtu, sampai dengan Minggu ketemu lagi Senin, gaya hidup kita seharusnya menjadi gaya hidup yang bersyukur, bukan gaya hidup yang bersungut-sungut. Karena kenapa? Kristus sama. Kita tidak bisa mengklaim Kristus hanya ada di hari Minggu, maka hari Senin menjadi hari yang bersungut-sungut. Tidak. Di setiap hari Kristus ada, dia tidak berubah, dia tetap sama, maka seharusnya gaya hidup kita pun seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan begini, oke, Senin sampai Sabtu gaya hidup mengeluh, tapi hari Minggu gaya hidup bersyukur karena kita beribadah. Tidak. Senin sampai dengan Minggu balik lagi ke Senin, ingat yang tadi pantote, senantiasa, tetaplah, gitu kan? Itu kita tetap mengucap syukur karena Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Oke, itu yang pertama. Kenapa kehendak Tuhan tadi harus kita lakukan? Karena Kristus tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, mengucap syukur dalam segala sesuatu itu, dalam segala hal itu anakku, tidak hanya akan mengubah mindset kita atau pola pikir kita terhadap tantangan, terhadap kesulitan, terhadap pergumulan hidup, tapi juga akan membebaskan kita dari emosi-emosi negatif. Emosi negatif itu contohnya apa Bunda? Galau, gelisah, khawatir, takut, ngiri, dan sebagainya. Kalau kita tidak bersyukur, memilih bersungut-sungut, maka hidup kita akan dikuasai masalah. Hidup kita akan fokus kepada masalah. Nah, kalau kita sudah fokus kepada masalah, kita akan sulit melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Akan sulit melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tadi dikatakan di ayat 18, dalam segala hal itu yang dikehendaki di dalam Kristus. Jadi memiliki Tuhan, ingat balik ke poin yang pertama tadi, karena Tuhan tidak berubah, memiliki Tuhan yang tidak berubah, seharusnya itu mengubah pola pikir kita. Bahkan ketika pun misalkan kondisinya sedang tidak baik, kenyataannya kondisinya sedang tidak baik yang kita alami, tapi kita tetap mengucap syukur untuk kondisi yang tidak baik itu, maka kita akan dimampukan untuk boleh tak saja melewati kondisi yang tidak baik itu, tapi melihat maksud dan rencana Tuhan membawa kita ke kondisi yang tidak baik tersebut. Nah, ada satu teolog orang Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Mungkin kalian pernah mendengarkannya. Dia juga adalah seseorang yang ditahan di kamp konsentrasi Nazi waktu itu dan akhirnya mati di sana. Dia pernah mengatakan seperti ini, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan menjadi kaya. Wow, luar biasa ya. Jadi menurut Dietrich Bonhoeffer ini, kehidupan itu baru betul-betul menjadi kaya secara spiritual anakku, secara rohani, ketika kita memenuhi hidup itu dengan rasa syukur. Dan karena rasa syukur itu, kata Dietrich, akan mengubah pola pikir saya. Oke, sekarang saya lapar, tapi ketika saya mengucap syukur, terima kasih untuk rasa lapar Tuhan, itu akan mengubah mindset saya dari fokus kepada perut dengan menjadi fokus kepada Tuhan yang berkuasa memenuhi apapun yang kita perlukan. Nah, bayangkan kalau di kondisi pandemi ini anakku, kita semua menghidupi hal itu, maka kita bisa memenangkan pergumulan kita di pandemi ini. Kita pasti bisa melewati pandemi ini dengan semua keterbatasan yang ada. Ketika harus belajar online yang kadang-kadang sinyalnya beginilah, sinyalnya begitulah, internet beginilah, tiba-tiba mati lampu lah, bla bla segala macam. Ketika kita dimampukan ya atau mengambil keputusan bersyukur untuk kondisi-kondisi itu, pola pikir kita akan kondisi yang tidak baik itu pasti akan berubah. Oke. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kehendak Tuhan untuk mengucap syukur itu harus kita lakukan? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dikatakan begini. Karena kita, karena Bunda, karena kamu, karena kita semua tidak hanya diselamatkan, tetapi hidup kita pun dipelihara. Nah, jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 itu dengan indah mengatakan begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi artinya ketika Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita, dia tidak sekedar menyelamatkan, memberikan kehidupan baru, tapi dia pun memelihara kita di kehidupan baru tersebut. Nah, dan karena itulah Matius pasal 6 ayat 26 mengatakan, pandang burung di langit.
Dia tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tidakkah engkau lebih berarti daripada burung-burung tersebut? Nah, ya. Jadi, kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan mengucap syukur? Karena kenyataannya, ketika besok pagi Tuhan membangunkanmu, Dia tidak sekedar membangunkan kau, tidak sekedar memberi kau kehidupan yang baru, tapi sudah memikirkan, menyediakan apa yang perlu untuk kehidupan baru yang sudah Dia berikan tersebut. Maka sekarang menjadi jelas. Ternyata bersyukur itu tidak saja membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena kalau setiap kali kau mengucap syukur anakku, satu senyuman akan terlukis di wajahmu, dan senyuman itu adalah satu garis halus yang meluruskan banyak hal. Ketika kau sudah mampu untuk tersenyum, bahkan padahal kondisinya sedang tidak baik, tubuhmu itu akan memproduksi hormon endorfin, hormon bahagia, hormon penyembuh, dan ketika tubuhmu memproduksi hormon penyembuh, maka hormon racun dalam tubuhmu itu, hormon yang akan membuat kau stres, galau, khawatir, dan sebagainya, itu bisa tak saja dikelola, tapi bisa dihancurkan, sehingga kau bisa punya kekuatan menghadapi persoalan yang sedang kau hadapi. Jadi bersyukur itu menaikkan imun. Bersyukur itu juga membuat kita lebih lagi bisa menikmati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dan bukan cuma itu, yang lebih dahsyat lagi anakku, menghidupi rasa syukur itu akan memberikan tanda kutip, tanda bagi orang-orang di sekitar kita, kalau kita ini adalah betul orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa seperti itu, Bunda? Ingat nggak kisah 10 orang kusta? 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Berapa yang kembali untuk mengucapkan terima kasih? Berapa yang kembali untuk mengucapkan terima kasih? Cuma 1 orang. Ya, yang lainnya semua langsung bersukacita, lupa mengucapkan terima kasih. Nah, lalu apa kata Tuhan? Wah, inilah yang betul-betul, ya, betul-betul anak Tuhan, tanda kutip. Jadi apa artinya? Mengucap syukur itu adalah tanda kalau kita ini betul-betul bukan anak-anak gampangan, bukan anak palsu, tapi anak beneran. Ingat yang tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau kau mengklaim, gua itu anak Tuhan, maka tunjukkan hal itu dengan bagaimana? Menghidupi rasa syukur. Tapi ada tapinya, ada yang harus Bunda waspadakan supaya kalian jangan salah paham. Ketika Bunda mengatakan kita harus menghidupi rasa syukur dalam segala hal, lalu ketika misalkan Papa atau Mamamu sakit, lalu kau mengatakan, oh Tuhan, di depan Papa dan Mama, terima kasih Papa dan Mama aku sakit. Nanti mereka jadi salah paham. Seolah-olah kau senang kalau mereka sakit, seolah-olah kau senang kalau kau tidak punya orang tua. Nah, tidak mengekspresikan dengan cara seperti bagaimana di kekalutan hatimu, di kekhawatiranmu akan kondisi orang tuamu, kau tetap mampu mengatakan terima kasih Tuhan, papaku atau mamaku sakit, tapi aku percaya engkau ada untuk kami, engkau memberikan kekuatan untuk papa melawan sakit penyakitnya, maka dengan demikian, rasa syukurmu yang sesungguhnya sulit untuk kau ungkapkan itu bisa mentransfer kekuatan, mentransfer sukacita kepada orang tuamu yang membutuhkan hal itu untuk menanggung rasa sakit yang dia alami. Bayangkan anakku, kalau engkau setelah mendengarkan firman malam hari ini di rumahmu, apalagi di kondisi pandemi ini, menghidupi rasa syukur ini, apa yang terjadi di rumahmu? Wah, rumahmu akan jauh dari yang namanya kegalauan, akan jauh dari yang namanya pertengkaran hanya karena hal ini dan hal itu. Ketika kau menjadi orang yang bahkan ketika tanda kutip berbenturan dengan saudaramu karena rebutan internet seperti sering terjadi di rumah Bunda, ya, tapi kau mengucap syukur untuk keterbatasan internet itu akan apa ya? Merekonsiliasi, memperbaiki relasimu dengan dirimu sendiri, juga relasimu dengan saudara-saudaramu. Apakah hidup tidak akan indah kalau seperti itu anakku? Tapi coba kalau misalkan lagi lu belajar daring online, adikmu seperti itu, papamu juga kerja online, ya kan? Tiba-tiba internetnya ngelek lah apa segala macam. Aduh, jangan dong pakai internet, yang situ jangan on cam dong, off dong, supaya bla 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 bla. Apa yang terjadi? Satu rumah kalian akan stres. Satu rumah akan stres, dan kita akan mulai mengeluhkan, kenapa pandemi ini, kenapa mesti kayak begini? Banyak. Dan biasanya anakku, ketika satu keluhan kita mulai, keluhan yang lain akan datang.
Satu keluhan akan beranak keluhan-keluhan yang lainnya. Beda ceritanya kalau kita mengucap syukur ya. Aduh, terima kasih Tuhan, aku dapat sinyal meskipun akhirnya seperti ini, bentar nge-lag lah sampai dosennya ngomel-ngomel. Mana nih si Anu, kenapa nggak ada on cam ini? Berarti nggak ada, bla bla segala macam. Tapi terima kasihlah Tuhan. Kalau kita mampu mengatakan begitu, setidaknya anakku, kau sudah berkemenangan atas dirimu sendiri. Kalau kita sudah menang atas diri kita sendiri, maka kita pun akan menang melawan godaan-godaan yang ada di sekitar kita, termasuk misalkan kalau dosenmu atau orang tuamu atau saudaramu salah paham. Jadi sederhananya Bunda mau bilang begini, kehidupan bersyukur itu akan mengubah seluruh hidup kita, tak saja menjadi indah, tapi menjadi kuat. Menjadi kuat. Sehingga kalau dari kacamata manusia sebenarnya kayaknya kita sudah akan ambruk dengan beban yang kita pikul, tapi ketika kita mampu mengucap syukur akan hal itu, akan beban itu justru yang membuat kita bisa survive. Pernah mendengar, sebelum Bunda akhiri, Bunda jadi teringat. Pernah mendengarkan kisah Ayub? Ayub, sampai dunia berakhir tidak akan ada pernah manusia yang mengalami penderitaan sebesar penderitaan yang pernah dialami Ayub. Jadi penderitaan Ayub itu sudah mati ketimpa tangga, ya sudah jatuh ketimpa tangga, dikejar guguk, begitulah, babak belur lah, kondisinya babak belur. Tapi apa katanya ketika di kondisi yang babak belur itu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, keren. Apa karena dia stres mengatakan begitu? Tidak. Tapi karena dia belajar fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan duka itu, Tuhan izinkan kehilangan itu, Tuhan pasti punya maksud meskipun itu belum dia pahami, belum bisa dia lihat, tapi dia meyakini. Nah, ya, dan itulah arti iman. Meskipun belum dilihat, dia mampu mengatakan iya. Dia meyakini ada rencana Tuhan yang terbaik dan apa yang dialaminya setelah dia melewati pencobaan itu. Tuhan menggantikan anak-anaknya, hartanya berlipat-lipat kali dari kondisi yang semula. Betapa mengucap syukur itu anakku tidak saja mengubah mindset kita, tapi akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Dan akhirnya Bunda katakan, Ratapan pasal 3 ayat 22 mengatakan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi anakku, kita selalu punya alasan mengucap syukur. Bahkan meskipun besok pagi kau bangun, tugasmu masih menumpuk, gak lantas ucapan syukur membuat tugasmu berkurang. Tapi karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, maka kekuatanmu pun selalu baru setiap pagi untuk menanggung tugas-tugas yang menumpuk tersebut. Selamat menghidupi rasa syukur anakku, dan lihatlah dari setiap rasa syukurmu bagaimana Tuhan nanti akan mengubahkan hatimu dan mengubahkan kehidupanmu. Amin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bunda. Oh sudah masuk? Iya, ada yang masuk. Yang pertanyaan pertama, Bunda, apakah Bunda pernah merasa bersyukur? Terus ada hehehehe. Boleh nih Bunda. Langsung dijawab. Merasa bersyukur maksudnya? Apakah Bunda pernah merasa? Merasa tidak bersyukur Bunda, maaf. Jujur, kalau kalian katakan, bukan Bunda promosi ya, tapi perkara terbesar dalam hidup Bunda itu adalah apa yang terjadi tahun lalu ketika Mami Bunda meninggal. Tanpa Bunda bisa melihat dan menghadiri pemakamannya, ya, sampai karena pandemi. Jadi di YouTube Bunda, video berjudul Menikmati Duka Cita, Bunda memaparkan satu persatu alasan Bunda mengucap syukur. Tidak bisa mendampinginya ketika dia sakit, tidak bisa melihatnya ketika akhirnya dia meninggal, mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, tidak bisa. Bunda memaparkan satu persatu alasan Bunda bersyukur. Nah, artinya begini, itu kondisi terberat loh. Jadi kalau ditanya, pernah nggak Bunda merasa tidak bersyukur? Jujur, Bunda adalah orang yang sudah Tuhan didik, bahkan dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, Bunda bersyukur. Bukan cuma kondisi. Bunda adalah orang yang sudah tiba di titik, Bunda selalu bersyukur bahkan ketika sesuatu belum Bunda terima. Jadi contoh kalau berdoa.
Misalkan Bunda seperti sekarang, sama mertua Bunda sedang sakit, ya, Bunda sedang dalam posisi akan melaksanakan perjamuan kudus sebentar lagi. Nah, apa doa Bunda? Apakah Bunda bilang, Tuhan berikanlah kesembuhan? Tidak. Yang Bunda katakan adalah, terima kasih Tuhan kau memberikan kesembuhan. Padahal belum sembuh. Jadi Bunda sudah di level, di titik, mengucap syukur ketika bahkan sesuatu belum Bunda terima. Misalkan, untuk tesis Bunda yang akan Bunda tulis, karya tulis Bunda. Bunda dimampukan untuk mengatakan begini, terima kasih Tuhan untuk dosen pembimbing, untuk karya tulis, padahal belum selesai. Tapi Bunda sudah dimampukan mengucap syukur untuk hal itu. Nah, jadi kalau kau bertanya, pernahkah Bunda jujur? Enggak. Karena dalam kondisi tersulit sekalipun, Bunda sudah belajar untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Dan itu memberi Bunda kekuatan, anakku. Begitu, Kak Lydia. Kak Lydia nggak kedengaran? Unmute dulu tuh, Kak. Ada, terima kasih Bunda. Ini ada lagi nih pertanyaannya Bunda. Oke. Hal apa yang paling Bunda ingat sehingga Bunda selalu bersyukur, dan kira-kira apa nih tips untuk membangun habit bersyukur mulai dari hal yang terkecil ini? Oke. Hal yang paling Bunda ingat. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan kita ketemu, kau akan semakin mengenal Bunda. Hal terbesar yang paling Bunda ingat adalah ketika Bunda diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, buat Bunda itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau dilihat dari latar belakang Bunda, bibit, bebet, dan bobot, orang-orang bilang Bunda tidak pantas menjadi pendeta. Tapi justru ketika orang-orang bilang Bunda tidak pantas, tapi Tuhan membuat Bunda pantas dan layak, itu hal yang selalu Bunda ingat, sehingga ketika misalkan Bunda ditolak, Bunda difitnah, Bunda ingat itu. Ih, Tuhan aja terima gue, lalu siapa lu? Nggak seberapa lah fitnahan itulah, nggak seberapa lah penolakan itu. Sakit sebenarnya ketika ditolak, sakit sebenarnya ketika difitnah, tapi ketika Bunda mengingat kesempatan di mana Tuhan memakai Bunda lebih, membawa Bunda lebih tinggi lagi naik, akhirnya itu bisa Bunda hadapi seperti itu. Jadi kalau kau tanya, apa sih tipsnya? Persis seperti salah satu lagu di Kidung Jemaat, kalau pernah kau dengar. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum. Nah, Bunda kasih tahu nih. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu. Bunda kan bergumul dengan tiroid, TSH. Sampai sekarang itu merusak banyak hal, membuat Bunda bergumul dalam banyak hal. Nah, sampai sekarang apakah Bunda sudah sembuh? Belum. Tapi tiap hari Bunda bilang begini, terima kasih Tuhan untuk TSH ini, terima kasih untuk tenggorokanku yang kalau lebih dari ngomong sebenarnya 20 menit itu rasanya luar biasa, harus dibantu dengan obat, tapi Bunda berterima kasih meskipun belum pulih. Itu. Jadi tipsnya apa? Menghitung berkat, karena kadangkala di kondisi Bunda fit, Bunda bernyanyi bisa sampai 2 oktav misalkan. Jadi ketika kondisi Bunda drop, Bunda mengingat hal itu, kondisi-kondisi Bunda stabil, dan itu mampukan Bunda untuk bersyukur. Berkat Tuhan, mari hitung anakku, maka kau akan selalu punya alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke Bunda, terima kasih. Ini ada lagi nih Bunda nih, nggak apa-apa ya Bunda? Orang-orang apa-apa, sok. Oke, Bunda, semisalnya kita kehilangan harapan atau cita-cita yang sudah kita inginkan sejak kecil, bagaimana cara untuk bersyukur di sela-sela keputusan tersebut? Dan kenapa ya Bunda bersyukur untuk hal yang tidak kita inginkan itu sangat sulit? Betul, makanya tadi Bunda bilang kan, Bunda langsung awali. Andai kata Alkitab mengatakan bersyukurlah dalam beberapa hal, nggak ada masalah kan? Nggak akan kita bahas itu malam ini, firman ini, nggak akan. Kenapa ini menjadi kita bahas dan kalian pilih menjadi tema? Karena ini sulit, sekali lagi sulit, lanjut sekali lagi, sulit, dan sulit. Tapi Bunda sambung, meskipun sulit, Bang Henji, tidak mustahil. Tidak mustahil untuk menghidupi rasa syukur dalam segala apapun. Mari jujur, sulit Tuhan. Tapi tidak mustahil ketika kita fokus kepada Tuhan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana ya ketika kita ada satu cita-cita kita, keinginan kita sejak kecil tidak tercapai. Nah, ketika kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, jawaban Tuhan biasanya apa, anakku? Kalau enggak iya, tidak, nanti. Betul enggak? Jadi ketika kau meminta Tuhan, tolonglah berkati supaya aku bisa menjadi polwan atau polisi begitu ya, atau masuk IPDN, mendaratnya di Telkom University. Sakit hatimu? Mungkin sakit hati, wajar itu, manusiawi. Kau kecewa, nggak bisa masuk IPDN, nggak bisa masuk ETB, masuk
ini Telkom. Kecewa, wajar, itu manusiawi. Tapi ketika kau seperti tadi, terima kasih Tuhan, aku nggak jadi masuk IPDN, akhirnya masuk Telkom, meskipun hatiku belum damai sejahtera, tapi aku bersyukur, maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan menolongmu melihat apa maksud Tuhan tidak membawamu ke IPDN. Kenapa akhirnya kau di Telkom? Kenapa begitu? Karena kalau kau menurut kau misalkan masuk IPDN itu adalah yang terbaik, tapi menurut Tuhan itu tidak yang terbaik untukmu. Kau pilih yang mana? Yang terbaik menurut Tuhan seharusnya, bukan? Karena kenapa? Menurut kau IPDN itu yang terbaik, menurut Tuhan tidak. Karena Tuhan lebih tahu masa depanmu. Lu kan gak bakal tahu. 1 jam ke depan pun lu gak bakal tahu. Tapi Tuhan tahu, bahkan bukan 1 jam ke depan kehidupanmu. Sampai nanti kau menikah, punya anak pun Tuhan tahu bakal menikah dengan siapa kau. Jadi karena Tuhan lebih tahu kehidupanmu, lebih tahu masa depanmu, maka apa yang terjadi? Mari kita bersedia melepas impian supaya impian Tuhanlah yang menjadi kenyataan. Karena kebenarannya impian Tuhan selalu menjadi yang terbaik. Betul nggak Kak Lydia? Betul nggak? Jadi butuh waktu untuk move on, butuh waktu untuk berdamai ketika cita-cita, ketika impian kita tak menjadi nyata. Butuh waktu pasti. Butuh waktu, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ketika kau bersedia diproses oleh Tuhan, menerima kenyataan itu, catat. Menerima kenyataan impianmu tidak menjadi kenyataan, itu yang akan memulihkan engkau. Oh, Bunda jadi ingat anakku untuk mengatakan begini karena pertanyaan itu. Langkah pertama untuk kita bisa move on, untuk bisa pulih, entah dari patah hati, entah karena cita-cita nggak terkabul, nggak menjadi kenyataan, adalah terimalah kenyataan itu. Kenapa orang menjadi bunuh diri? Nggak mampu menerima kenyataan. Dia terus bertanya, kenapa aku ke Telkom? Kenapa nggak ITB? Kenapa nggak ke Telkom? Ke ITB? Kenapa harus ke Telkom? Dia terus bertanya. Dia terus bertanya. Akibatnya apa? Kau kuliah di Telkom tapi nggak damai sejahtera. Kau akan tetap sakit hati, ya. Tapi ketika kau dimampukan menerima kenyataan, oke Tuhan, sebenarnya gue gak kepengen ke Telkom nih, pengennya ITB, tapi oke lah, gue jalani di sini. Itu tidak hanya akan membuatmu pulih, tapi membuatmu survive, bertahan sampai ke akhirnya. Oke Kak Lydia? Oke Bunda. Bunda semuanya pertanyaannya udah dijawab nih Bunda. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke. Berharap kalian semua menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan sejak dasar ini. Kalian akan belajar bersyukur tidak hanya untuk hal-hal baik, tapi juga untuk hal-hal yang tidak baik. Karena pahamilah, di hal yang tidak baik pun Tuhan ada. Dan Tuhan bisa mengolah hal yang tidak baik itu untuk membawa kebaikan bagimu. Oke? Oke Bunda. Oke. Thank you, Kak. Oke, kita tutup dengan doa dulu, Kak ya. Doa firman ya, Kak ya. Tutup ya. Iya, boleh Bunda. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk menghidupi rasa syukur karena kami punya Tuhan yang melebihi segala-galanya. Tuhan yang tak terbatas dan tak bisa dibatasi oleh hal apapun. Biarlah kebenaran itu termeterai di hati kami agar dalam kondisi apapun kami dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa, asal Tuhan yang sudah memberitakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bunda untuk firman-Nya hari ini. Kita belajar lagi untuk semakin bersyukur dengan segala keadaan kita, dengan segala kondisi kita. Terima kasih Bunda. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan naikkan satu lagu pujian, sekalian kita akan memberi persembahan. Untuk teman-teman bisa persembahannya melalui QR code yang ada di share screen di depan. Mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Tuhan Yesus Baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan dari selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman pertama dari si kakak, boleh? Oke, Ada shalom semua. perwakilan si kakak. Halo, Lid. Kedengeran? Halo, Lydia? Dengar. Oke. Oke. Shalom semuanya, ini aku perwakilan dari si kakak, ada pengumuman. Yang pertama, pengumuman untuk oprek Open Recruitment CPKK. Sekarang ada extend-nya sampai tanggal 15. Ini pengumuman untuk angkatan 2019. Untuk angkatan 2019 kita tunggu untuk pendaftarannya menjadi CPKK. Nanti untuk linknya juga ini sudah tertera. Nanti juga kami akan kasih broadcast-nya ke grup lain. Dan untuk pengumuman yang kedua,
ada oprek juga, open recruitment untuk KKL. Ini pengumuman untuk angkatan 2018. Untuk angkatan yang 2018, ditunggu ya pendaftarannya ke KKL. Nanti link juga akan di-share ke, grup lain. Oke. Terus yang ketiga ada pengumuman juga untuk teman-teman yang angkatan 2020. Tadi kan kita udah dengar, khotbah dari Bunda. Untuk teman-teman semua, semoga udah pada catat ya resumenya. Terus linknya aku share lagi nih di chat. Itu link untuk pengumpulan resumenya, silakan teman-teman kumpulkan di situ. Untuk deadline-nya besok malam. Deadline-nya hari Sabtu tanggal hari Sabtu jam 23.59. Jangan lupa untuk kumpulin ya, sama formatnya juga jangan lupa disamain. Itu aja sih pengumuman dari aku. Terima kasih, God bless. Terima kasih Philip. Untuk pengumuman selanjutnya, oke, mungkin sudah nggak ada lagi pengumuman. Kita akan lanjut ibadah kita pada malam hari ini. Untuk yang berulang tahun, yang pertama ada dari angkatan 2020, Henzi Juandri pada tanggal 3 Maret, ada Fania Madea pada tanggal 4 Maret, Andrian Ferdinand 12 Maret, dan untuk angkatan 2019 ada Jian Maximilian Firdaus, ada Gary Gursingan, Sharon Anastasia, Verdika Lumban Tobing. Selanjutnya ada angkatan 2018, ada Satya Wira Fernanda LG, Samuel Sinaga, Priska Masyela Devi. Untuk angkatan 2017 ada Charlie Martina Bella, Tasya Ronauli, Marlina Agnes Entambunan, Yosua Saragi, Fam Yuda Ferry Purba, Samuel Pratama Gultom, dan ada Albert Halomoan Tua Manulang. Oke, selamat ulang tahun kepada semua yang berulang tahun pada bulan ini. Semoga segala yang terbaik dari Tuhan dan segala sukacita dari Tuhan semakin bertambah di umur yang baru. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan selanjutnya ada doa syafaat kepada Dokter, dipersilakan. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas berkat yang kami terima sepanjang hari ini. Mulai dari tadi pagi hingga malam ini, dengan berkat-Mu kami boleh berkumpul dan melaksanakan ibadah melalui Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang telah dibawakan oleh Bunda Marieta menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bersyukur di segala kondisi kami ya Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Kau rancang indah bagi kami. Allah Bapa kami juga mengucap syukur karena atas kehendak-Mu kami dapat berada di titik ini ya Tuhan. Segala kekhawatiran kami di masa lampau dapat kami lalui dengan berkat-Mu. Bahkan hingga saat ini Tuhan, segala ketakutan dan kekhawatiran kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau-lah yang memberkati dan melindungi negara kami dari segala hal yang berpotensi merusak dan menghancurkan kesatuan kami. Begitu pula dengan segenap jajaran pemerintahan kami, Engkau-lah yang mengurapi para pemimpin kami, mulai dari tingkat terendah hingga yang paling atas, agar boleh menjalankan tugas dan wewenangnya serta melayani negeri ini dengan baik. Kami juga berdoa buat pandemi ini, berikanlah kesembuhan dan kekuatan bagi mereka yang terinfeksi, bagi mereka yang terdampak baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lainnya, Engkau-lah yang menguatkan dan memberi penghiburan. Untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar mereka tidak sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk membantu,
Melalui pula kami senantiasa meminta agar pandemik ini cepat berlalu dan semua hal kembali kepada seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk universitas kami ya Tuhan, dari jajaran pemimpin hingga para mahasiswanya, kiranya Engkau yang memberkati dan melancarkan segala program pendidikan yang sedang maupun akan dilaksanakan. Kami berdoa untuk PMK Teldiu dan PMK lainnya, biarlah persekutuan ini semakin besar dan berkembang, serta kami semakin mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik demi kemuliaan nama-Mu. Demikian pula Tuhan dengan pendidikan kami para mahasiswa, biarlah di tengah kondisi saat kuliah online ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon padamu Tuhan agar setiap materi pelajaran yang kami terima dapat kami mengerti dan demikian kami mampu meraih nilai yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Kami juga berdoa buat kesehatan kami Tuhan, kiranya Kau selalu memberi kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala penyakit, baik fisik maupun mental. Bagi teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit, padamu juga kami mohon kesehatan, berkatilah keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, lindungi kami dari segala mara dan bahaya, sertai kami, dan pimpinlah kami agar selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung dalam ibadah ini, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka. Apapun alasannya, supaya dalam kesempatan dapat bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang pada bulan ini sedang berulang tahun, kiranya biarlah Engkau yang memberikan mereka hikmat, agar berikanlah kepada mereka kesehatan dan panjang umur, sukseskan mereka selalu dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang berdosa, maka oleh karena itu kami minta pengampunan dosa kepada-Mu, agar jangan dosa itu menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Eliza. Teman-teman semuanya, kita akan sampai di ujung ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita akan naikkan satu lagu yaitu Terima Kasih Tuhan. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita angkat lagu ini sekali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik, saya serahkan ke Bunda. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk fellowship kami malam hari ini. Fellowship kami akan berakhir, tapi kami sangat percaya cinta kasih Tuhan kepada kami tidak akan pernah berakhir. Biarlah hal itu terus-menerus memotivasi kami untuk berlari mengejar perkenanan hati Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.